Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sofia Tuzana. Bersama rekan saya, Najwa Spesialnya. dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan sedikit mengenai materi konsep dasar ekonomi makro lanjutan. Tetapi sebelum kita mulai, izinkan kami untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Rizal Zailani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah teori ekonomi makro yang telah membimbing kami dalam memahami dinamika perekonomian secara lebih luas dan mendalam. Di sini kami akan menyampaikan 3 poin penting. Yang pertama, model ekonomi makro, yang kedua, pasar makro, dan yang ketiga, pelaku makro. Selamat menyaksikan presentasi konsep dasar ekonomi makro lanjutan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada model ekonomi makro, yaitu model klasik versus Keynesian. Perbedaan utama model klasik dan Keynesian terletak pada asumsi tentang efisiensi pasar, sifat uang, dan peran negara. Model ekonomi klasik mengasumsikan pasar persaingan sempurna dengan harga dan upah fleksibel, yang menjamin penyesuaian otomatis menuju plano kerja sehingga uang dipandang relatif netral dan intervensi pemerintah bersifat minim. Sedangkan pendekatan Keynesian menekankan bahwa pasar tidak sempurna karena beberapa hal seperti harga dan upah dapat kaku. Ketidakpastian serta preferensi likuiditas membuat uang berfungsi pula sebagai penyimpan nilai dan alat spekulasi, sehingga fluktuasi permintaan agregat memengaruhi output dan pengangguran dan menuntut kebijakan fiskal dan moneter yang aktif. Singkatnya, klasik percaya pasar bisa menyembuhkan dirinya sendiri, sedangkan Keynesian percaya pemerintah perlu ikut campur saat ekonomi bermasalah. Selanjutnya ada model keseimbangan dan ketidakseimbangan. Model keseimbangan mengasumsikan perekonomian selalu mencapai keseimbangan, sedangkan model ketidakseimbangan berasumsi bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam kondisi seimbang. Selanjutnya model statis komparatif, dan dinamis. Model statis adalah model ekonomi yang menganalisis kondisi ekonomi pada satu waktu tertentu tanpa memperhitungkan perubahan waktu. Model statis komparatif adalah model ekonomi yang membandingkan dua kondisi keseimbangan yang berbeda. Model dinamis adalah model ekonomi yang menganalisis perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, model ekonomi tertutup dan terbuka. Model ekonomi tertutup yaitu tidak ada hubungan atau transaksi ekonomi dengan luar negeri, sedangkan model ekonomi terbuka melibatkan transaksi ekonomi dengan negara lain atau dunia internasional. Jadi, model ekonomi dapat melihat kondisi stabil atau tidak stabil, dapat dianalisis pada satu waktu, dibandingkan atau dari waktu ke waktu, serta dapat menggambarkan ekonomi yang tertutup dari luar negeri atau terbuka terhadap dunia internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasar makro. Pasar makro adalah tempat bertemunya antara permintaan atau demand dengan penawaran atau supply dalam skala besar. Di sini kita mempelajari dua aspek utama pasar, yaitu apa yang terjadi dengan harga yang disimbolkan dengan P dan apa yang terjadi dengan kuantitas yang ditransaksikan yang disimbolkan dengan Q. Pasar makro sendiri mencakup 4 jenis pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Mari kita dalami satu persatu. Nah, yang pertama ada pasar barang. Pasar barang adalah arena di mana total permintaan masyarakat untuk barang dan jasa bertemu dengan total penawaran produsen selama satu periode. Analisis pasar ini berfokus pada dua variabel utama, yaitu tingkat harga umum yang dilambangkan dengan P yang tercermin oleh indeks harga dan menjadi ukuran inflasi, serta kuantitas total barang dan jasa yang dipasarkan yang dilambangkan dengan Q, biasanya diukur oleh produk domestik bruto atau GDP. Yang kedua, ada pasar uang. Pasar uang adalah mekanisme di mana keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai dan giral atau permintaan uang berinteraksi dengan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang, sehingga terbentuk harga penggunaan uang, yaitu tingkat bunga dan jumlah likuiditas yang tersedia. Analisis pasar ini fokus pada bagaimana faktor transaksi, preferensi likuiditas, dan kebijakan moneter dapat mempengaruhi permintaan serta bagaimana bank sentral dan sistem perbankan dapat menentukan penawaran, sehingga perubahan keseimbangan di pasar uang tercermin pada pergerakan suku bunga dan ketersediaan uang dalam perekonomian. Yang ketiga ada pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah mekanisme di mana seluruh permintaan tenaga kerja dari sektor usaha dan pemerintah bertemu dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia pada satu waktu. Sehingga interaksi permintaan dan penawaran menentukan harga tenaga kerja atau yang disebut dengan upah tenaga kerja.
serta kuantitas tenaga kerja atau yang disebut dengan employment, dengan dinamika seperti kekakuan upah, tingkat pengangguran, dan kebijakan pasar kerja mempengaruhi kecepatan dan arah penyesuaian antara permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri ini adalah interaksi antara permintaan dunia atas ekspor domestik dan permintaan domestik atas impor yang menentukan harga rata-rata dan volume ekspor serta impor. Penerimaan devisa berasal dari harga ekspor dikali volume, dan pengeluaran devisa dari harga impor dikali volume. Dan penggabungan kedua sisi ini tercermin dalam neraca perdagangan atau neraca pembayaran, mempengaruhi term of trade atau harga ekspor dibagi harga impor, serta perubahan cadangan devisa. Selanjutnya, di sini ada pelaku ekonomi makro. Yang pertama ada rumah tangga. Sektor rumah tangga menerima pendapatan upah, dividen, sewa, bunga, membelanjakan untuk konsumsi, menabung, membayar pajak, dan meminta uang tunai untuk transaksi. Yang kedua ada lembaga keuangan. Sektor lembaga keuangan non-bank menerima simpanan atau deposito dari rumah tangga dan menyalurkan kredit serta menyediakan uang giral kepada perekonomian sebagai penyedia likuiditas dan pembiayaan. Yang ketiga, negara lain. Negara lain memasok impor, membeli ekspor, menyediakan kredit dan investasi, serta memasukkan dan menarik devisa melalui pasar uang, sehingga memengaruhi perdagangan, aliran modal, dan likuiditas domestik. Selanjutnya, ada produsen. Sektor produsen menghasilkan dan menjual barang serta jasa, menggunakan faktor produksi rumah tangga, melakukan investasi dengan membeli barang modal, meminjam untuk pembiayaan, dan membayar pajak. Selanjutnya, ada pemerintah. Pemerintah dan bank sentral memungut pajak langsung dan tidak langsung, menggunakan penerimaan untuk belanja barang atau jasa, meminjam dari luar negeri, menyewa tenaga kerja, dan menyediakan uang kartal kepada masyarakat. Jadi secara singkat, perekonomian berjalan karena interaksi rumah tangga, produsen, lembaga keuangan, pemerintah, dan negara lain yang saling melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, pembiayaan, perdagangan. Lalu yang terakhir ada diagram aliran sirkuler ekonomi, di mana diagram ini menggambarkan interaksi antara 5 pelaku utama dalam ekonomi makro. Yang pertama itu ada rumah tangga, di mana rumah tangga ini menyediakan faktor produksi dan menerima pendapatan, lalu membelanjakannya untuk konsumsi dan menabung. Kedua, ada produsen, di mana produsen ini menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, melakukan investasi dan membayar pajak. Lalu yang ketiga, ada pemerintah, di mana pemerintah ini memungut pajak, membelanjakan untuk kebutuhan publik, dan menyediakan uang kartal melalui bank sentral. Lalu yang keempat ada lembaga keuangan, di mana mereka menerima simpanan dan menyalurkan kredit, serta menyediakan likuiditas dalam perekonomian. Dan yang terakhir ada negara lain, di mana negara lain ini berperan melalui ekspor, impor, investasi, dan aliran devisa yang mempengaruhi neraca perdagangan dan cadangan devisa. Semua pelaku ini saling terhubung melalui pasar-pasar utama, sehingga membentuk sirkulasi pendapatan nasional. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi konsep dasar ekonomi makro lanjutan. Model makro diklasifikasikan menurut pendekatan dan cakupan, misalnya klasik versus Keynesian, statis versus dinamis, tertutup versus terbuka, keseimbangan versus ketidakseimbangan, dan memandang perekonomian melalui 4 pasar utama, yaitu barang, uang, tenaga kerja, dan luar negeri, di mana situasi pasar dinilai dari aspek harga dan volume. Teori makro menganalisis faktor yang mempengaruhi pasar-pasar tersebut dan menentukan mana yang dapat diintervensi kebijakan publik. Sedangkan pelaku utama yang berperan adalah rumah tangga, produsen, pemerintah, lembaga keuangan, dan negara lain sebagai sumber dan pengguna pendapatan, barang, jasa, tabungan, kredit, pajak, dan devisa. Demikian presentasi kami mengenai konsep dasar ekonomi makro lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.